10.4 absen 19 dari kelas E5 dalam rangka menyelesaikan tugas terstruktur sebagai syarat pemenuhan nilai ujian akhir semester 6 mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur yang diampu oleh dosen Bapak Silverius T. Seran, SSTP MAP. Dengan topik yang saya pilih yaitu tentang evaluasi kinerja. Secara garis besar, evaluasi kinerja adalah upaya yang dilakukan untuk melihat dan menilai tugas atau hal yang telah dilakukan guna mendapatkan kesimpulan terkait apakah harus diperbaiki lagi, dipertahankan, ataupun ditingkatkan. Kemudian, evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui apakah hasil kerja dari karyawan telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karyawan yang baik diharapkan memiliki kinerja yang optimal setiap harinya dan mampu mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Evaluasi kinerja menurut para ahli. Yang pertama adalah Leon Magician. Penilaian prestasi kerja atau performance appraisal adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya selesai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah menurut Andrew Sikula. Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas, atau status dari beberapa objek ataupun sesuatu barang. Yang ketiga adalah dari Siswanto. Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau penyedia penilai yang menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Evaluasi atau penilaian kinerja pegawai negeri sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai negeri sipil dalam penilaian penyelesaian uraian pekerjaan. Penilaian mempergunakan standar sebagai alat ukur hasil yang dicapai dan perilaku yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar pekerjaan karyawan. Menurut Hasibuan, unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan evaluasi atau penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah yang pertama, yaitu kesetiaan. Yang dimaksud dengan kesetiaan adalah penilai mengukur kesetiaan pegawai terhadap pekerjaannya, jabatan, dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan pegawai untuk menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah prestasi kerja. Yang dimaksud dalam prestasi kerja adalah menilai hasil kerja, baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan oleh pegawai tersebut dari urutan pekerjaannya. Yang ketiga, kejujuran. Yang dimaksud dengan kejujuran adalah menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memenuhi perjanjian baik dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, seperti kepada bawahannya. Yang keempat, yaitu ketaatan. Yang dimaksud dengan ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil untuk menaati segala bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Menaati perintah kedinasan diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan. Dan yang kelima adalah kerjasama. Yang dimaksud dengan kerjasama adalah penilai menilai kesediaan pegawai berpartisipasi dan bekerjasama dengan karyawan lainnya secara vertikal ataupun horizontal di dalam maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. Kemudian tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu mengetahui kesalahan atau masalah yang harus diperbaiki. Salah satu tujuan utama dari dilakukannya evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui kesalahan ataupun kekurangan dari kebijakan atau langkah pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan.
Jadi, diharapkan kedua belah pihak menemukan titik temu dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Kemudian, melakukan perbaikan pola kerja yang sesuai dengan evaluasi kerja bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan. Pola kerja yang dirasa tidak sesuai dengan standar ketetapan dari perusahaan atau untuk mendapatkan pola kerja baru bagi karyawan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, pekerjaan yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, ternyata setelah dievaluasi bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu dengan aturan dan pola kerja yang baru. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penghargaan pada karyawan yang berprestasi. Evaluasi kinerja tidak hanya digunakan untuk memperbaiki cara kerja karyawan. Di sisi lain, evaluasi kerja juga bisa digunakan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan perusahaan yang berprestasi dan memberikan kinerja kerja yang baik. Dengan demikian, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, karyawan akan merasa lebih dihargai kinerjanya oleh perusahaan. Hal tersebut juga menjadi pacuan untuk karyawan lain untuk bekerja lebih giat agar bisa merasakan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan di kemudian hari. Kemudian yang keempat adalah membantu Anda dalam mengembangkan perusahaan. Kita sebagai pemilik perusahaan harus mengevaluasi kerja bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan dengan cara memperbaiki kinerja dari karyawan perusahaan kita dan cara mengetahui poin-poin mana sajakah yang harus diperbaiki dalam kegiatan evaluasi kinerja. Perusahaan dapat membuat kebijakan baru ataupun rencana kerja baru yang bisa mengembangkan dan membuat perusahaan menjadi lebih baik. Kemudian, kegiatan evaluasi kerja karyawan memang sangat penting untuk dilakukan demi keberlangsungan perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mencapai target yang telah ditentukan serta mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, dengan adanya evaluasi kerja, maka pihak institusi atau perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari perusahaan maupun pegawainya dari perusahaannya yang kemudian bisa membantu institusi atau perusahaan untuk memberikan reward ataupun punishment kepada pegawainya. Sementara tujuan dari evaluasi kinerja menurut Sunyoto di antaranya yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik ataupun sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terlebih dahulu. Kemudian, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepeduliannya terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Kemudian yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Kemudian yang kelima, memberikan rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana pendidikan pelatihan, dan kemudian menyetujui rencana itu jika ada hal-hal yang perlu diubah ataupun diperbaiki. Kemudian, manfaat proses evaluasi kinerja bagi perusahaan. Yang pertama adalah kepastian dalam pembuatan atau pembaruan struktur gaji, kompensasi, dan benefit, serta dan atau bonus. Dengan adanya penilaian yang baik dan terstruktur akan menghindarkan perusahaan dari over budgeting atau kurang dalam memberikan kompensasi yang setimpal kepada pegawai. Kemudian penentuan posisi atau tanggung jawab yang sesuai dengan karyawan. Semua manajemen ingin mengoptimalkan semua resource yang ada termasuk kemampuan personilnya. Menempatkan orang yang mumpuni di posisi yang tepat mampu meningkatkan produktivitas yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketiga, membangun sikap percaya dan engage satu sama lain. Berikan pemahaman bahwa di dalam kegiatan evaluasi, pegawai atau karyawan memiliki hak untuk menyuarakan kebutuhannya selama bekerja di perusahaan tersebut. Tentu saja,
institusi atau perusahaan harus memfasilitasi ini dengan baik. Kemudian yang keempat adalah melindungi perusahaan secara hukum. Proses penilaian kerja akan berkaitan dengan keberlangsungan seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Bila mana institusi tersebut terpaksa mengeluarkan keputusan untuk memperhatikan karyawan. Riwayat penilaian kerja yang didokumentasikan dengan baik bisa menjadi dokumen yang bisa jadi bukti dan dokumen yang bisa jadi sebagai pendukung untuk jadi dasar keputusan pemberhentian tersebut. Demikian paparan saya mengenai evaluasi kinerja. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.